Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penny Cahya Azwari, SEMM MBA AK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Syariah, serta teman-teman sekalian. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Aldila Medina. Di sini saya akan menjelaskan materi PSAK 103 Akuntansi Salam. Sejarah PSAK 103 Akuntansi Salam. PSAK 103 Akuntansi Salam dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK IAI pada 27 Juni 2007. PSAK 103 menggantikan peraturan mengenai akuntansi salam dalam PSAK 59, yakni akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN IAI nomor 0823-B/DPN/IAI/11/2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya pada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 103 mengalami perubahan pada 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68, yakni pengukuran nilai wajar. Perubahan ini berlaku efektif pada 1 Januari 2017 secara retrospektif. Definisi salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'i dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syariat-syariat tertentu. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Salam tidak mirip dengan transaksi ijon karena itu dibolehkan oleh syariat karena tidak ada ghorar. Walaupun barang baru diserahkan di kemudian hari, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Landasan hukum. Landasan hukum akad salam ada dua. Yang pertama berdasarkan Al-Quran, yaitu terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Dan juga terdapat di Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kedua, terdapat dalam Al-Hadis. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Dan juga terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya, 3 hal yang di dalamnya terjadi keberkahan jual beli secara tangguh, muqarabah atau mudarabah, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Rukun dan syarat akad salam. Pertama, rukun salam. Rukun salam terdiri dari 4. Yang pertama, pelaku, yakni penjual atau muslam alahi yang menyanggupi penjualan barang dan pembeli atau muslam yang memesan barang. Kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan atau muslam alahi. Yang ketiga, modal salam atau ra'su ma'li salam, yakni modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya, serta modal salam diserahkan ketika akad berlangsung. Keempat, ijab dan kabul. Syaratnya ialah sama dengan syarat ijab kabul yang ada pada akad jual beli, yaitu kedua belah pihak berada pada majelis akad yang sama dan kecocokan antara ijab dan kabulnya.
2. Syarat salam. Syarat salam ada 4, yaitu pihak yang berakad, ridho dua belah pihak, dan tidak ingkar janji, cakap hukum, dan balik. Jenis akad salam. Jenis akad salam ada 2, yaitu akad langsung dan akad paralel. Akad salam langsung atau pembeli dan penjual. Transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Kedua, akad salam paralel atau pembeli, penjual, dan pemasok. Terdapat 2 transaksi salam, yaitu antara pemesan dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Syaratnya tidak terjadi ta'aluk atau saling keterkaitan antara akad salam 1 dan 2. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel dibolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad yang pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok. Tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung atau menjadi syarat, tidak diperbolehkan. Ketentuan akad salam. Ketentuan akad salam terdapat pada Fatwa DSN tentang transaksi salam atau Fatwa nomor 05-DSN/MUI-4/2000 tentang jual beli salam. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran, yakni alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, serta pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kedua, ketentuan tentang barang, yakni harus jelas ciri-cirinya dan spesifikasinya. Terus penyerahannya dilakukan di kemudian. Nah, waktu penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Ketiga, ketentuan tentang salam paralel, yaitu dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad keduanya terpisah dari yang satu dengan yang lain. Keempat, penyerahan barang sebelum pada waktunya, yaitu penjual harus menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Kelima, pembatalan kontrak, yaitu pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Dan keenam, perselisihan. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Karakteristik akad salam. Dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam dijelaskan karakteristik salam sebagai berikut. Bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, dan kuantitas. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat, serta tidak boleh pelunasan hutang atau pembebasan hutang. Kemudian transaksi salam dilakukan karena berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual memproduksi barangnya. Barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual transaksi salam. Manfaat akad salam. Manfaat transaksi akad salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhannya. Baiklah, dapat ditarik kesimpulan bahwa salam adalah akad jual beli barang, pesanan atau muslam fi'i dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi, dan
pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Serta jenis-jenis akad ada 2, yaitu salam biasa atau secara langsung antara pembeli dan penjual, dan salam paralel antara pembeli, penjual, dan pemasok. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.